Bapak dan Ibu sekalian, para Intaners, pagi ini kita kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa. Beliau masih sangat muda, ganteng, dan kiprahnya menarik untuk kita ikuti pagi ini. Saya perkenalkan, ini ada Bang Jelly Pratama. Selamat pagi. Ya. Bang Jelly, ini kembali saya sampaikan pagi ini di webinar Intani kita arahkan, akan kita mulai dengan cerita-cerita tentang Bang Jelly nih. Bagaimana selama ini atau bagaimana Bang Jelly memulai. Mungkin bisa bergabung nanti sekitar jam 10. Jadi sementara mungkin akan segera dicoba saya pandu saja, menunggu bapak-bapak kita bisa bergabung. Siap. Sebentar saya coba kontak. Pak Guntur, monitor apa belum, masih rapat kayaknya ya? Saya cek dulu. Masih online. Oke, Intaners semua, kita mulai saja pagi ini. Webinar Intani yang ke-14, dan saya akan memulai untuk berinteraksi dengan Bang Jelly. Bang Jelly, wah apa kabar? Ini posisi di Jakarta ya Bang Jelly ya? Ya, saya masih di Jakarta sekarang. Kemarin sudah ketemu juga sama Pak Ketum Intani juga kemarin di kantor Wapres. Ya, jadi banyak hal yang akan kita sinergikan untuk setiap provinsi ke depannya insya Allah ya. Terutama di bidang pertanian ya. Saya pikir ini adalah suatu prospek usaha ya yang sangat menarik gitu loh. Apalagi seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia ini merupakan negara agraris, negara maritim yang dimana potensinya sangat luar biasa begitu loh. Dan itu tidak ada yang bisa mengembangkan kecuali kita sendiri sebagai putra-putra dan putri-putri daerah itu di setiap provinsi ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Intaners, ini Bang Jelly ini adalah Ketua Pemuda Tani HKTI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Betul Mas Jelly ya? Ya. Mas Jelly, boleh pertama cerita dulu tentang Pemuda Tani dong, biar teman-teman bisa paham. Baik ya, sebagai gambaran saya pikir Pemuda Tani ya ataupun Intani ya bisa dibilang hampir sama karena memiliki visi misi yang sejalan juga untuk memajukan pertanian daerah ya, pertanian Indonesia khusus pada umumnya ya. Jadi kita di Pemuda Tani sebagai motor penggerak pertanian, jadi menciptakan sumber daya manusia yang pemuda-pemuda milenial yang tertarik di bidang pertanian ataupun jadi Pemuda Tani ini sendiri di bawah naungan HKTI juga ya, yaitu Ketua Jenderal Muldoko ya. Nah kebetulan kita juga tiap provinsi juga Indonesia sudah terbentuk juga, termasuk di Aceh ya, ada yang dari Aceh juga ya. Aceh juga akan pelantikan kalau nggak salah bulan depan ini sudah mulai. Bangka Belitung sudah ada semua gitu. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, sudah terbentuk. Termasuk di NTB. Jadi banyak program-program yang kita sinergikan. Dan kebetulan Pemuda Tani ini pembina kita sendiri itu adalah Pak Ketum Intani juga begitu. Jadi ini merupakan satuan juga antara Intani sama Pemuda Tani. Jadi banyak hal yang akan kita sinergitaskan nanti bersama. Ya. Oke. Jadi
ternyata Pemudatan ini bukan orang lain, ternyata sama-sama kita bersinergi dengan Intani. Betul. Ya. Secara person juga masing-masing sudah saling kenal gitu kan. Siap. Oke. Terima kasih Bang Jeli. Saya sapa sebentar, ada Pak Ibu. Ini Pak Asri Lukman dari Flores. Wah, seru nih Bang Jeli. Ada yang dari Flores. Selamat pagi. Bu Yohana dari Flores Timur. Ya. Yang selalu datang. Hadir juga. Kemudian saya sempat mengunjungi nih ke tempatnya Bang Jeli berkebun. Siap. Harus datang. Dan luar biasa luas. Nanti. Oke, siap. Insya Allah nanti saya bisa berkunjung lagi. Kita siap panen raya rencana April ini ya, akhir Maret, bulan depan sudah mulai panen. Ya. Oke. Selanjutnya Bang Jeli, boleh bercerita tentang bagaimana memulai pertanian di NTB. Silakan. Baik ya. Jadi sebagai contoh atau sampling ya, untuk Nusa Tenggara Barat sendiri, saya pikir ini sekedar percontohan untuk provinsi yang lain. Setiap provinsi itu sangat tidak hanya di NTB, termasuk di NTT, Flores, Sulawesi, Aceh, apalagi Aceh, saya pikir pertanian cukup besar juga begitu. Jawa maupun Sumatera, Kalimantan. Nah, terkendala apapun saya pikir masih banyak solusi-solusi ya. Apalagi kita di Indonesia merupakan negara agraris dan luas begitu. Nah, secara pendanaan kita bisa mengakses dari berbagai hal, termasuk dari Kurtani, termasuk juga bisa jadi dari LPDB ataupun dari Kementerian Koperasi dan Lainnya, tergantung bagaimana pola bisnis yang akan dijalankan teman-teman di daerah masing-masing. Kalau kita di NTB saat ini lebih fokus di Kurtani. Nah, Kurtani ini kita bekerja sama dengan Bank BNI kebetulan. Jadi ini Kurtani Optaker ya. Jadi sosial jalan kepada petani-petani kita di Nusa Tenggara Barat ya. Dan itu 15 juta per hektar. Jadi perputaran ekonomi itu di satu tempat saja. Jadi kita memberikan pemodalan, sarana produksinya kita yang siapkan dari pupuk, benih ya, dan obat-obatan itu semuanya dari Pemuda Tani HKTI. Dan selanjutnya kita juga yang akan membelinya kembali dari hasil bumi tersebut begitu. Nah, saya pikir ini adalah peluang besar untuk teman-teman milenial atau untuk teman-teman pengusaha di bidang agribisnis untuk memulai di komoditi yang dimau saat ini. Kalau kami di NTB saat ini lebih ke jagung prioritasnya. Sebenarnya Kurtani ini juga bisa di padi, bisa juga di komoditi yang lain seperti itu. Di NTB kita sejauh ini 7.300 hektar ya yang saat ini kita jalankan bersama petani-petani kita di Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah masyarakat kita sangat mengapresiasi betul karena semuanya instan di sini. Kenapa saya bilang semuanya instan? Jadi semua akses itu kita bantu. Mereka cukup menyiapkan lahan, kita menyiapkan secara finansial dan menggunakan teknologi pertanian, ya seperti itu. Dari hulu ke hilir kita manage dengan benar di sana. Dengan luas 7.300 hektar itu sendiri kita sudah siapkan optakernya juga. Pembeli sudah siap. Ya. Kita bekerja sama dengan M-Tani atau Muldoko Tani ya. Nah, dari M-Tani sendiri juga korporasi dengan Japa dan lain-lainnya. Seperti itu Mas Alden. Oh, oke. Bang Jeli, ini menarik ya. Saya boleh tahu luasan berapa yang sedang dikerjakan ini?
saat ini luasan yang kita kerjakan itu sekitar 7.300 hektar ya, luasnya 7.300 hektar ya, dan itu kita tanam Wow, jagung. itu luas sekali itu 7.000 itu. 7.300 hektar ya. Iya, itu di satu kabupaten. Pilot projectnya di satu titik seperti yang kita tinjau bersama kemarin. Jadi di sana ada 5 desa di sana yang kita berdayakan di Kecamatan Juruaru khususnya. Jadi dengan 7.300 hektar itu sendiri ini secara kolektif. Jadi semua masyarakat yang di sana yang tidak termasuk itu tidak mengakses Kurtani pun kita juga ajak nimbrung di situ dan kita siapkan pemodalannya semuanya juga begitu. Total yang mengambil Kurtani ini sekitar 2.000 sekian petani, dan masing-masing satu petani itu memiliki areal 2-3 hektar, dan sisanya yang tidak dapat juga pulangnya gotong royong. Dari Kurtani itu sendiri kita memfasilitasi apapun kebutuhan mereka, baik itu pupuk, pestisida, benih, dan lain-lainnya. Sehingga nanti dari pasca panennya kita juga yang siapkan. Begitu. Oke. Nah, begini. Bang Jeli, ini seru ya, mengelola 7.300 hektar. Ada 2.000 orang yang terlibat dalam mengajukan Kurtani dan disetujui oleh Bank. Kemudian saprotan, kemudian pupuk dan lain sebagainya disediakan juga oleh pemuda tani ya. Nah, ini Bang Jeli, di awal seperti apa ya? Mungkin ini kita pengen mendengar cerita bagaimana cara memulainya nih, proses itu terjadi, sehingga mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat Intanas yang mendengarkan nih Bang Jeli. Iya, jadi yang kita butuhkan di sini itu adalah skema bisnis yang baik ya saya pikir. Nah, ketika kita sudah menyiapkan off-taker dan di mana sudah tersedia sistem yang baik di lapangan, bank juga tidak akan ragu mengeluarkan anggaran tersebut. Karena apa? Di dalam perbankan ini sendiri ada istilahnya PIC, yang PIC tersebut itu sebagai koordinator siapa yang dipercaya untuk mengelola Kurtani tersebut. Tapi khususnya melibatkan masyarakat yang memang mengambil Kurtani tersebut, seperti itu. Jadi persyaratannya juga sangat mudah, tidak terlalu rumit juga, selama ada off-taker yang siap mengambil hasil bumi tersebut, ya, hasil panennya itu menjadi persyaratan utama untuk menjalankan Kurtani ini sendiri. Dan ini juga tanpa agunan. Yang menariknya dalam Kurtani BNI ini tidak ada agunan sama sekali, tidak ada agunan dari petani. Tapi di sini juga kita secara sosial juga melibatkan Satgas Pangan, ya, Satgas Pangan untuk menjaga ketahanan pangan yang ada di situ supaya keamanan atau dari segi keuangan perbankan itu juga aman di lapangan. Nah, lebih-lebih saat ini kita juga memberikan asuransi kepada petani-petani kita. Jadi ada asuransi kreditnya yang dalam bentuk kesehatan. Terus ada juga asuransi tani. Nah, asuransi tani ini kita kerjasama dengan Jasindo, di mana ketika terjadi gagal panen, ya, di situ sudah ada pertimbangan kita bahwa petani juga akan aman di sana. Gitu. Jadi asuransi tani berapa persen ya preminya, Kang Bang Jeli? Asuransi hafal per hektar ya, kemarin per hektar ya. Itu kita di 300 ribuan, sebenarnya sangat murah sekali gitu. Oke, 300.000. Jumlah itunya berapa ya? Jumlah Kurtaninya? Untuk total Kurtani yang per hektar 15 juta. Itu 15 juta. Sekitar 2% berarti ya? Ya, sangat kecil, sekitar 2% dari angka tersebut. Jadi juga ada kriteria juga, ya. Ada kriterianya. Itu tanpa subsidi ya, berarti beneran bayar sesuai dengan premi yang disediakan sesuai ya, oke. Iya. Sebenarnya harganya menjadi relatif ketika itu 3% ya, 2% dari nilai ya. Dari nilai. Oke.
Nah, berarti untuk melakukan skema pertanian yang begitu luas, memang harus, kalau dari paparan Bang Jali tadi, ada kerjasama yang harus dilakukan oleh beberapa pihak. Pertama tadi Satgas Pangan itu dari Pemkab apa dari mana? Kita ngambil dari kepolisian malah, gitu loh, Polda. Ya. Oh, Satgas Pangan itu tapi pemerintahan, tapi yang dari yang di pemerintah. NTB gitu ya? Ya, di NTB. Dari pemerintahan sendiri. Jadi kita juga kerjasama dengan penyuluh-penyuluh setempatnya juga di sana. Jadi tidak bisa dikerjakan sendiri sebelumnya. Nah, polanya ini saya pikir sangat mudah karena ini juga dari ormas sendiri ya. Saya pikir dari HKTI ataupun pemuda tani HKTI yang mengajukan di perbankan dengan menyiapkan off-taker berupa satu perusahaan swasta yang siap mengambil hasil pertanian tersebut ketika panen itu terjadi seperti itu. Sehingga mekanismenya sudah jelas, angkanya juga sudah jelas di situ. Oke, itu satu. Pemerintahan, pihak swasta yang sebagai off-taker, perbankan, kemudian petaninya, dan ada petaninya ini ya. Jadi sebenarnya sinergi beberapa pihak supaya proyek petani ini terlaksana. Terlaksana, iya. Jadi, nah, sekarang yang ingin saya tanya, untuk Pak Bang Jeli, supaya setelah menghubungi beberapa pihak tersebut, biar teman-teman di sini juga paham seperti apa sih prosesnya. Iya, baik. Jadi saya pikir semua orang ya, ataupun semua kita ataupun Intani sendiri ini untuk mengakses ini cukup mudah, tidak terlalu sulit. Cukup sebagai koordinator di sana, menyiapkan pasarnya di mana, ya, itu sudah cukup. Bahkan seperti halnya Sinarmas, ya. Sinarmas sendiri tuh bahkan sampai 20 juta per hektar untuk Sinarmas, ya. Kalau di putus, Bang Jeli, agak putus-putus sebentar. Itunya di ke-mute, dihidupin lagi mic-nya. Sorry. Nah, Oke, silakan. Ya. Jadi tidak hanya Bank BNI, ya, BNI memberikan kuota sampai 15 juta per hektar, adapun juga Sinarmas. Sinarmas itu kuotanya sampai 20 juta per hektar. Jadi rata-rata kalau kita hitung secara usaha taninya, kebutuhan per hektar itu bisa mencapai 5.500.000 untuk kebutuhan saprodi lainnya, dari segi benih, pupuk, pestisida, ya, tenaga kerja untuk olah lahan. Nah, sisanya itu bisa dimanfaatkan untuk pembelian jagung kembali kepada masyarakat. Jadi anggaran ataupun pinjaman yang diberikan perbankan itu tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sarana produksinya selama budidaya, melainkan juga untuk digunakan di pembelian. Jadi dalam artian tani untuk tani itu bentuk pola yang dibentuk oleh perbankan sendiri. Seperti itu. Nah, ini saya pikir teman-teman paling tidak kita mulai dulu lah, ya. Memulai yang dimana dari setiap perbankan tersebut, tapi mereka juga memiliki persyaratan yang berbeda-beda di setiap mungkin, ya, dimana nanti mungkin anggap saja misalkan di NTB kalau kita memang dikhususkan untuk jagung maka jagung, tapi ada juga padi juga di sini, tapi kuncinya satu, off-taker. Ketika off-taker siap semua atau juga tidak ada alasan untuk program-program tersebut karena ini memang program dari pusat oleh dan juga. Oke. Bang Jeli, ini ada off-taker, ada bank, ada petani. Nah, ada pihak yang menjadi penjaminkah di sini sehingga bank percaya untuk memberikan kredit?
Yang menjadi penjamin itu off-takernya sendiri, ya. Garantor. Yang menjadi penjamin itu off-takernya sendiri. Nah, yang menjadi koordinatornya itu adalah ormas atau swasta atau perusahaan yang memang bergerak di bidang pertanian. Begitu. Contoh kecilnya misalkan apa yang kita jalankan saat ini. Yang menjadi penjamin di dalam program Kurtani saat ini adalah M-Tani yang di NTB. Jadi penjaminnya itu adalah M-Tani, bahwa M-Tani sanggup membeli atau membiayai semua kebutuhan-kebutuhan pertanian tersebut. Jadi ada proses akad sebenarnya yang dilakukan setiap di KUR ini sendiri, dan akad itu tidak serentak, Mas. Ya, akad tani itu tidak serentak. Jadi sampai mau panen pun masih akad. Tapi dari pihak off-taker sudah menyiapkan anggaran atau yang dibutuhkan oleh petani kita seperti itu. Karena kembali lagi hasil tersebut juga akan kembali ke off-taker itu, seperti itu. Selama off-takernya siap memberikan jaminan atau garansi pembelian di situ, maka pihak bank juga akan memberikan KUR tersebut, begitu. Karena permasalahannya sejauh ini adalah pasar di petani. Dan itu sudah ada angkanya, begitu. Nah, oke, itu dari sisi supply ya. Bahwa kurang jelas, Mas Aden. Halo. Ini saya putus. Iya. Maaf, Mun, saya terputus. Ya, Bang Jeli. ya. Untuk tadi proses akad kredit itu masih berlangsung sampai saat ini. Sampai saat ini kita masih. Iya. Itu tidak masalah buat perbankan ya? Tidak masalah, karena memang ini yang terjadi di lapangan ya. Tidak bisa perbankan sendiri secara tenaga, saya pikir masih belum bisa untuk melakukan secara penuh, apalagi kuantitas petani yang begitu banyak sampai 2.000 petani yang akan kita akadkan gitu. Karena memang anggaran tersebut kita utamakan itu untuk pembelian jagung di akhir panen sebenarnya. Gitu. Jadi adapun yang memang untuk kebutuhan Saprodi itu kita kerjasama dengan pihak-pihak perusahaan atau supplier yang siap mensuplai kebutuhan masyarakat di sana, dan di mana itu supplier itu sudah kita jamin dengan garansi bank. Di situ ada bank garansinya, itu pembiayaan dan nilainya pembayarannya. Contoh kecilnya kita menggunakan benih khusus ya. Contohnya ada, kalau saat ini di NTB kita menggunakan biosin, tapi bisa juga Pioneer, bisa juga menggunakan DC dan nilainya. Nah, tergantung sekarang pihak supplier apakah siap mendukung jasa yang akan dibayar setelah akad. Sekian petani yang data petani setiap akad tersebut kita sudah siapkan, dan sebagai penawaran kepada supplier Saprodinya di sini dalam artian. Dan contohnya setiap supplier itu juga mendapatkan pembayaran setelah akad petani. Seperti itu. Petani akad, maka uang 3 hari sudah bisa digunakan untuk pembelian atau pembayaran saprodi tersebut. Seperti itu. Jadi satu hal yang perlu benar-benar menjadi poin utama di sini saya pikir. Jadi sebelum melakukan kurtani, saprodi dalam budidaya tersebut juga harus disiapkan. Jadi kerjasama dengan setiap perusahaan yang memang di sana itu yang dibutuhkan oleh petani tersebut. Contoh kecilnya untuk benih mungkin bisa kerjasama dengan Pioneer, bisa kerjasama dengan juga ya. Nah, yang kedua ada dari segi pestisidanya. Nah, pestisida ini tersendiri kan ada insektisida mungkin yang dibutuhkan oleh masyarakat kita.
atau bisa jadi herbisida juga sangat itu menjadi poin utama, dan itu harus bekerja sama di setiap produk-produk yang akan disuplai kepada masyarakat. Dan di sana juga akan ada angka juga untuk penjualan seperti itu, pembelian dan nilainya. Begitupun juga dengan pupuk. Ya. Jadi poin sebelum KUR ini Saprodi itu harus siap dulu. Saprodi harus disiapkan kerjasama dengan setiap lini-lini tersebut. Perusahaan penyedia benih, pestisida, pupuk, dan lain-lainnya. Dengan jaminan apa? Jaminan KUR tani tersebut. Jadi sekian petani yang mengambil kredit tersebut, maka pembayaran itu akan dibayar langsung sekian. Seperti itu Mas Aden. Wow, Halo. ini seru sekali ya, karena halo, bisa dengar saya ya? Iya ya, siap. Putus-putus nggak? Oke. Putus. Iya. Putus. Oh ya, banyak yang komen ini suara agak terputus-putus. Mungkin sebentar, tapi koneksi sudah bagus lagi. Bang Jeli, Iya. ini seru ya, karena segala sarana ternyata disiapkan oleh atau rekanannya off-taker gitu ya, sehingga semuanya kebutuhan petani untuk dalam budidaya ini tidak terganggu, walaupun si kurnya belum dicairkan. Betul. Bang Jeli, kalau kita langsung ke sorry, ini kok modulasi saya terputus-putus ya. Sebentar. Oke, Mas Ibrahim, terima kasih sudah jelas katanya koneksinya. Oke, Pak peserta, ini ada tadi saya sudah sampaikan ada Ibu Maria Marlina ya, Flores Timur, Ibu Lela Nurhayati dari Kabupaten Bandung, dari Disarpus, pustakawan beliau. Kemudian ada Ibu Maria Riberu dari Flores Timur juga, dari Dinas Pertanian dan Pangan. Pak Petrus Kanisius, Flores Timur banyak sekali, terima kasih banyak ini sudah bergabung. Wow, ini dari Bantaeng nih, Sulsel, Gapoktan Maju Mandiri, Mbak Irma, Ibu Irma ya. Ada juga. Iya. Jadi ini sepertinya kemarin selamat pagi, terima kasih. Bang Jeli sudah bisa on lagi, karena suara Bang Jeli tadi agak terputus, agak putus-putus. Oke, mungkin sekarang sudah bisa on lagi. Bang, ini ada beberapa hal ketika kita mengawasi ataupun melaksanakan pertanian rakyat dengan jumlah yang sangat masif. Pertama adalah bagaimana petani itu bisa patuh dengan apa yang harus mereka kerjakan sehingga sesuai dengan target yang diinginkan oleh saya bilangnya pemuda HKT ini apa nih, promotornya atau apa nih, mungkin promotor lah ya, promotor project ini gitu ya. Betul.
Bagaimana tuh mengelola petani yang sedemikian banyak, mereka bisa sesuai mengarahkan mereka mengerjakan sesuai dengan pola budidaya yang diinginkan untuk mencapai target. Jadi saya pikir itu ke manajemen masing-masing ya. Apalagi saat ini kita sendiri dari Pemuda Tani HKTI NTB, selama masyarakat itu terpenuhi segala kebutuhan saprodinya, saya pikir tidak akan ada komplain sama sekali. Dan mereka akan sangat mudah juga diarahkan, di mana di setiap titik-titik tersebut sudah kita siapkan koordinator juga dengan luasan 7.300 hektar. Tentunya ini bukan lahan sedikit ya. Jadi di 7.300 hektar itu sudah ada penyuluh-penyuluh yang kita siapkan juga, dan memang intens memberikan edukasi setiap minggunya kepada petani-petani binaan gitu. Jadi di program ini sendiri kita sudah siapkan klinik tani istilahnya ya. Klinik tani ya. Kalau kita berbicara klinik tani tentunya di rumah sakit nih. Rumah sakit pertanian untuk masyarakat. Tapi ini khusus untuk layanan pengaduan permasalahan lahan budidaya mereka. Di mana ketika ada serangan hama dan penyakit, jadi kita singgap juga di sana. Ikut membantu controlling dan lain-lainnya seperti itu. Jadi temu tani itu tetap kita lakukan ya, temu tani. Nah, karena ini juga untuk petani dan promotornya sendiri, sehingga antara sosial masyarakat tersebut kepada kita yang sebagai agregatornya di lapangan seperti itu. Jadi yang paling penting itu adalah edukasi ya, edukasi kepada masyarakat ya, bahwa contoh kecil ya, anggap saja dalam pemupukan, kadang pula masyarakat ini di Indonesia bagian tengah dan timur itu sangat tinggi gitu loh. Jadi residu kimianya masih sangat ada di lahan-lahan pertanian. Tapi dengan cara kita memberikan edukasi yang baik, dengan cara kita memberikan percontohan yang baik kepada masyarakat, itu bukan suatu hal yang menjadi polemik bagi mereka. Ya, tentunya di sini juga kita ada teknologi-teknologi yang kita berikan kepada mereka. Dan apalagi yang namanya teknologi baru, yaitu bukan suatu hal yang mudah. Contohnya mereka lagi menggunakan pupuk bahan prekar. Nah, pada umumnya kita tidak 500 kilo atau 5 kintal per hektar. Kita gunakan sampai ton. Nah, cara untuk mengurangi penggunaan pupuk sendiri, kita mulai dengan menggunakan soil recovery ya, yang seperti halnya Mas Aden lihat kemarin. Dari segi produk juga kita dari Pemuda Tani HKTI juga memiliki produkan di bidang pertanian juga, seperti halnya soil recovery Bionim 5, yang dimana itu juga merupakan racun dan pupuk juga begitu. Dan ini sudah dikembangkan juga di NTB untuk 7.300 hektar tersebut. Seperti itu Mas Aden. Ya. Jadi poin utamanya itu supaya semuanya bisa kondusif komunikasi. Jadi kita lakukan temu tani setiap waktu. Dengan cara begitu kita memahami juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi sama petani. Ya. Dan karena ini tidak hanya secara kolektif atau semua masyarakat ya, tapi kelompok gabungan kelompok itu semuanya ikut terlibat untuk menjalankan program Kurtani ini seperti itu. Bahkan di Kurtani ini menggunakan Gapoktan atau Kapoktan sendiri, cuman mungkin skalanya lebih kecil, bisa di angka berapa 100 hektar begitu, dan menggunakan gabungan kelompok ini itu masih bisa. Pengajuannya langsung ke perbankan, ya. Oke. Nah, berarti, ada nggak misalkan apakah petani itu harus bertemu setiap minggu, kelompok tani atau sebagainya, untuk lebih mengingatkan mereka juga edukasi-edukasi mingguan untuk mereka, bentuknya seperti apa tuh Bang Jali? Kita ada temu tani ya, temu tani ini kadang malam juga kita nggak tanggung-tanggung juga, karena biasanya kalau pagi, siang, sore itu sudah pada di ladang semuanya. Jadi bahkan sampai ngelembur teman-teman, malamnya itu temu tani, sekedar untuk ngopi bareng sama petani lah di situ, yang dimana kita juga membahas permasalahan-permasalahan lahan mereka. Jadi di situ kita dengar
Jadi mereka sudah tahu, oh saya punya pusat pengaduan seperti ini, lain pengaduannya begini. Saya pikir semua petani tidak ada yang tidak mau sukses. Mereka pasti mau hasil yang baik. Mereka pasti mau hasil panen yang meningkat. Seperti itu, dengan jaminan pasar juga. Dan di sini kita memberikan jaminan pasar dan jaminan harga kepada mereka. Sehingga petani-petani ini bisa terlindungi juga di situ. Seperti itu, Mas Aden. Ya. Oke. Ya. Ini saya dapat kabar Bang Mas host kita yang sesungguhnya sudah join saja. Oh, tadi ada yang terlewat, saya menyapa ini dari Pak Toto dari Kalimantan Selatan, Tabalong. Wow, terima kasih Tabalong dari Jambi. Biren banyak sekali juga masih nih dari Biren, ada Bu Patiah, Mahdalena, kemudian ada siapa lagi? Pak Arif, terima kasih. Ya. Bang Jeli, sekarang lanjut ke hal berikutnya. Ya, Untuk proses pertaniannya itu bentuknya tradisional, mekanisasi atau seperti apa, Pak? Ininya, Bang, di lapangannya apa penggunaan pupuk, kemudian nanti Halo. 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 Ini bandwidth saya kecil sekali, mohon maaf. Halo Bang Jeli, Iya, bisa dengar saya? Iya. Ya, itu tadi Bang Jeli, proses budidayanya itu ada sentuhan teknologinya seperti apa? Apakah cukup tradisional seperti biasa atau memang ada terobosan-terobosan di sana? Jadi kalau untuk teknologi ya sejauh ini kita lebih ke biotek ya, bioteknologi bukan dari permesinan dan sejenisnya. Saat ini kalau di NTB sendiri masih menggunakan sistem tradisional karena apa? Permasalahannya di sini lahan-lahan ini berpetak-petak dan tidak kompleks sepenuhnya begitu. Jadi ada beberapa areal yang memang tidak bisa ditanami jagung juga gitu. Nah, maka dari itu kita menggunakan dengan sistem tradisional masih saat ini. Hanya saja dari segi teknologinya, dari segi pestisida dan pupuknya itu kita menggunakan mikrobakter. Jadi untuk memperbaiki hara tanah yang sudah rusak pada lahan tersebut. Ya bisa dikatakan lahan yang kita tinjau kemarin dengan luas 7.300 hektar itu sudah semua. Jadi lahan endemik yang dimana itu kita perbaiki haranya. Tingkat kemasamannya cukup tinggi di sana. Jadi ada teknologi-teknologi yang bisa kita terapkan langsung di sana dan alhamdulillah sudah dijalankan juga di NTB seperti itu. Ya. Lalu, Oke, sebentar ini ada masukan katanya sinyal saya kurang bagus. Sebentar, saya mute sebentar. Oke, sudah bisa dengar saya? Ya, Mas Aden, siap. Oke, siap. Oke, kita lanjut. Oh, tadi biotek jadi lebih ke pupuk untuk menyuburkan tanaman dengan teknologinya di sana ya, bukan permesinan ya. Ya, bukan permesinan. Mas Bang Jeli, satu lagi sekarang ke proses selanjutnya. Ini kita tidak bermaksud untuk menjelekkan atau tidak. Tapi ada beberapa hal yang harus kita cermati karena ini pengalaman pribadi saya sendiri ketika saya mengerjakan pertanian. Itu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Satu, karena budidayanya tidak berhasil. Yang kedua, ada sebagian
oknum-oknum petani ini nakal menjual hasilnya itu ke pihak lain. Iya, Jadi iya. kalau dari sisi luar itu kelihatan bagus, ternyata di dalamnya udah bolong semua itu jagung. Nah, mungkin itu bisa disampaikan ke seperti apa? Siap. Jadi begini, sejauh ini kan kita controllingnya itu intens ya, di lapangan juga. Kita juga tidak mau kecolongan dalam hal tersebut. Nah, adapun di sini menariknya dalam Kurtani ini bukan beban bagi off-taker sepenuhnya, tapi ini adalah beban petani, ya. Ini adalah beban petani. Kenapa saya bilang ini beban petani? Karena hutang itu adalah hutang petani sendiri yang akan dibayarkan kepada perbankan, begitu. Jadi itu tugas dari dan fungsi dari Satgas Ketahanan Pangan. Bahkan ini teman-teman Kodim juga turun semua sebenarnya, karena ini dengan jumlah areal yang cukup besar itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Jadi semua tentara-tentara daerah kita turunkan untuk kontrolisasi dalam panen jagung nanti tersebut. Nah ini hal ini juga sering kita sampaikan kepada petani ya. Masalah harga misalkan saja, saya pikir kembali lagi ke off-taker ya, ataupun kepada kita sendiri. Selama kita memberikan jaminan harga yang baik, maka kecurangan hal-hal tersebut itu tidak akan ada, Mas Aden. Ya. Jadi ada standarisasi harga yang bisa kita terapkan kepada masyarakat nanti. Selama kita bisa fair dengan harga sesuai aturan dengan harga semuanya tidak akan masalah untuk dan ini juga sifatnya kan pinjaman yang dibayar dalam bentuk yang tidak mau mereka bayar. Karena di sini ada keterlibatan pemerintah secara langsung dan secara tegas. Karena dalam pinjaman ini sendiri kan tanpa agunan, cukup dengan tanda tangan KTP mereka sudah dapat ini suplai saprodi dan nilainya. Dan dari Kurtani ini sendiri kita tidak memberikan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk saprodi. Jadi kalau mereka butuh pupuk, kita berikan pupuk. Jadi angka kreditnya walaupun mereka minjam di angka 15 juta, mereka hanya mendapatkan sesuai dengan dibutuhkan. Berkata mereka membutuhkan untuk biaya pengolahan lahan, kita berikan anggaran secukupnya dengan kebutuhan pengolahan lahan di areal mereka. Pupuk, benih, dan lain-lainnya juga. Ya. Memang secara sosial banyak yang menjadi pertimbangan kita menjalankan korporasi seperti ini. Dan itu memang tidak mudah juga, karena di setiap daerah juga memiliki karakteristik masyarakat dan budaya yang berbeda-beda kan. Ada juga tradisional dan akan sangat sulit untuk menganut teknologi baru atau menerima aseptiknya itu sangat sulit begitu. Cuman melalui pendekatan yang tersebut, saya pikir itu bukan satu hal yang sulit untuk kita lakukan. Contoh kecil, mungkin dalam proses tersebut ada dalam baru begitu. Oke. Ya, terima kasih. Nah, ini sudah banyak hal yang cukup jelas nih. Saya mulai dapat gambaran. Ternyata memang ini perlu effort juga dari semua pihak supaya proyek penanaman jagung 7.300 hektar ini terlaksana dengan baik. Tidak hanya melibatkan salah satu pihak saja. Sampai Satgas Pangan pun ikut ya, Satgas Pangan ikut terlibat di dalamnya. Karena memang cukup masif nih, 7.300 luar biasa ini. Iya. Selanjutnya, Bang Jeli, ini ada beberapa teman-teman yang sudah bertanya nih. Nanti ini Pak Toto nih dari Tabalong. Beliau adalah Divisi Pengembangan SDM HKTI Tabalong katanya. Pertanyaannya, antara HKTI, Gempita, dan M-Tani ini hubungannya seperti apa? Ini saya nggak tahu nih. Ini pertanyaannya dijawab saja kalau memang ada bisa dijawab. Antara HKTI dan M-Tani ya.
Halo? Ya, Iya, jadi antara HKTI dan MTAN ini saya pikir anggap saja MTAN ini pihak swasta, ya, pihak swasta yang dimana memberikan jaminan pada I. Contoh kecilnya kan kerjasamanya, nih. Ini bebas ya, tidak hanya MTANI. Cuman saat ini kan kita bekerja bisa ada pun juga kalau memang langsung ke Java, tidak masalah. Juga tidak masalah, ya. Itu bukan satu permasalahannya. Ya kan kita hati NTB, kita menunjuk dan mengajak oke. pihak Jadi intinya si MTAN ini adalah salah satu pihak swasta yang terlibat dalam proyek ini, betul dalam hal ini sebagai off-taker gitu ya. Dan itu taker, bisa siapa saja selama si pihak swasta tersebut siap untuk terlibat dalam proyek ini ya. betul Oke, sekali. sudah cukup jelas. Nah, sekarang begini, kalau misalkan masyarakat ada, ini mudah-mudahan tidak terjadi. Ada nggak mitigasinya untuk misalkan masyarakat yang misalkan hasilnya tidak sama dengan yang lain? Ini kan masyarakat ini dibagi per area nih. Ada satu kelompok atau satu orang mengelola sekian hektar misalkan. Ya, Kalau ada mekanisme nggak seandainya ada yang tidak sesuai dengan target, apa yang bisa dilakukan atau ada mitigasi sebelumnya? ada. Jadi begini Mas, kita ada jaminan-jaminan. Maka seperti yang saya bilang tadi, ya, di sini kita sudah kerjasamakan dengan Jasindo juga dari dari asuransinya, mohon maaf ya, dari asuransi tersebut. Ketika terjadi gagal panen atau anggap saja di antara areal satu dengan areal lain hasil pertaniannya jauh lebih rendah, tentunya di situ kita kan ada analisis sendiri, kita ada analisa yang dimana apa penyebab dari kekurangan ininya, apakah program itu benar-benar kita analisis betul. Ada yang jagung itu agar Yosit misalkan ya, saya kasih contoh misalnya di perusahaan di mana kita bekerja sama saat ini itu diri mereka memberikan jaminan begini, kalau benih jagung saya tidak tumbuh, contoh kecil ya, atau kualitasnya tidak baik, tidak sesuai dengan MO yang kita kerjasamakan, tidak usah beli benih tersebut. Jadi itu bisa begitu. Itu jaminan yang diberikan oleh pihak perusahaan itu. Dan itu setiap supplier ini kita gandeng dengan benar, termasuk dari ya, pestisida dan lain-lainnya. Dan itu semuanya ikut. Nah, ketika terjadi Putus sedikit. Anggap saja ada kerusakan ya dalam tanaman tersebut, maka dari pihak Jasindo juga bertanggung jawab di sana, akan memberikan kompensasi di situ kepada petani. Dan di situ kita ringankan juga. Kurtani itu bisa dikatakan ya tidak dibayar sepenuhnya begitu, Pak. Ada persentase. Halo Mas Ade. Bang Jeli, ya, Ya. Bang Jeli, bisa dengar saya? Ya, sedang. Ya. Oke. Baik, Intanas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan bisa di chat, silahkan juga langsung raise hand atau apa, nanti saya bisa lihat akan bertanya. Nah, silakan disiapkan dulu pertanyaannya. Bang Jeli, untuk pihak off-taker, itu yang ini saya ke hal lain ya. Pihak off-taker itu berarti off-taker lah yang bekerja sama dengan bank secara langsung, seperti itu, Pak, bagaimana? Betul. Jadi off-taker yang bekerja sama dengan kita. Apa hanya sebagai penjamin? Off-taker itu langsung bekerja sama terhadap kita dan kita akan memfasilitasi pembelian tersebut kepada petani-petani. Begitu. Jadi off-taker ini merupakan penjamin ya, dan juga merupakan
tim juga dari kita yang sebagai agregator atau promotornya di lapangan. Karena apapun yang terjadi di lapangan juga kembali ke kita semua. Karena kita yang memulai budidaya tersebut dan kita yang akan melakukan sampai pasca panennya. Sehingga pembelian-pembelian ke masyarakat adalah merupakan tanggung jawab kita juga sebagai promotornya di situ. Iya. Oke. Seperti itu Mas Aden. Ya. Nah, berarti sih ya. Ini seolah-olah si petani terlindungi lah dengan ada penjamin off-taker tersebut. Bang Jeli, kalau misalkan Betul, apalagi dengan asuransi. Halo, bisa dengar ya? Ya, halo, ya. Oke. Bang Jeli, kalau misalkan nih, ini tadi saya masih kurang, itu kan seandainya terjadi ada, kalau kegagalan panen udah pasti asuransi yang akan mengcover. Tapi kalau misalkan ada sesuatu terjadi dengan petaninya, itu ada asuransi lainnya untuk petaninya? Ya, ibaratnya kalaupun ada kecelakaan, ya, contoh kecil ya, misalkan terjadi kecelakaan terhadap petani selama di lapangan, dari pihak perbankan juga ada gitu loh. Jadi ada asuransi kesehatan dan nilainya juga disiapkan oleh perbankan di sana. Asuransi jiwa khususnya gitu loh di situ. Jadi ada selain dari BNI ini ada BNI Life juga yang di sana yang terlibat. Nah, dari BNI Life itu sendiri memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat kita atau kepada petani-petani kita. Seperti itu Mas Aden. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Ini saya masih menunggu pertanyaan. Bang Sigit sudah on? Assalamualaikum Bang Aden, Bang Celi. Bang Jeli, ini host aslinya sudah kembali mengudara ini. Monggo silakan Bang Sigit, karena Bang Sigit mungkin mengikuti dari tadi, monggo silakan aja di take over. Bang, silakan. Ya, terima kasih Om Aden, nggak usah di take over, sudah jadi off taker. Siap. Selamat pagi menjelang siang, Om Aden, Bang Seli, Bang Guntur, dan semua internet. Mohon maaf baru bisa bergabung. Sudah bergabung sih dari jam 9 lebih 10 menit tadi, sudah berjalan. Alhamdulillah pagi ini saya masih dalam rangkaian acara kunjungan ke lapangan untuk program pengembangan ternak di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Jadi kemarin kita baru sosialisasi di Kabupaten Bandung dengan sekitar 16 dokter ya di sana. Kemudian bersama Mas Aden juga kita koordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan daerah gitu. Nah, hari ini saya lanjut ke Kabupaten Pangandaran. Nah, mohon maaf jadi terlambat bergabung karena tadi harus koordinasi pagi dengan Pak Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Pangandaran. Terima kasih, ini memang luar biasa ya, saya ikutin Bang Celi. Budidaya jagungnya hibrida untuk feed mill ya, berarti peruntukannya ya Bang Cili ya? Ya untuk feed mill. Mill ya, luar biasa. Saya tahun 1996 itu sudah memulai tanam jagung di Lampung. Luar Lampung biasa. saya sudah menanam jagung dari dimulai. Ini jujur ya. Mungkin dulu saya tidak pernah membuka kepada klien saya, mitra, tapi akhirnya saya buka gitu ya. Tahun 96 saya menanam jagung seluas 134 hektar. Ya. Di luar dari kos sewa lahan dan lain-lain gitu. Pokoknya yang kelihatan tadi kos operasional saja, yang kira-kira 15 juta itu ya. Itu panen 34 hektar itu sudah mengembali modal untuk pembiayaan 134 hektar. Jadi panen 34 hektar itu saya sudah bisa menutup biaya operasional 134 hektar. Anda bisa bayangkan. Jadi kira-kira keuntungan kotor saya 100 hektar. Di luar sewa lahan, di luar gaji eksekutifnya lah, kira-kira seperti itu ya. Siap. Tetapi kemudian
musim tanam berikutnya saya tanam 350 hektar. Nah, mungkin karena saya tidak kurang syukur kali ya, tidak bayar zakat kali barangkali. 350 hektar, 150-nya terserang walang, belalang. Dulu Lampung 90 tahun 97 kalau saya tidak salah, atau 96, Lampung itu diserang belalang jutaan. Jadi dalam 1 hektar itu nggak nyampe satu malam itu bisa lebih dari 5 hektar bisa habis pada belalang. Habis daunnya, habis semuanya. Dan itu saya tidak bisa mengendalikan hama itu ya, karena sudah jutaan belalang. Dan itu teman-teman di Lampung tahun 96, 97 pasti ingat cerita itu. Tapi dari itu saya teringat dari luar biasa. Umur saya mungkin sama Mas Celi pada waktu masih umurnya sama gitu ya. Saya sekarang kan baru 17 tahun Mas, lewat dari Mas Celi ya maksud saya. Siap, Pak. Itu Mas Jeli ya. Tapi gini Mas Jeli, saya mudah-mudahan kayaknya cuman bedanya saya dulu kan korporasi ya, korporasi. Kalau Mas Jeli kan kemitraan dengan petani. Memang ada beberapa hal yang lebih berbeda ya. Kalau saya kan dalam tanda kutip semua mitigasi risiko ada pada saya, tetapi kemudian kalau Mas Jeli kan mitigasi risiko ditanggung bersama karena ini konsepnya adalah kelompok ya. Cuman ya tadi pertama saya pengen bertanya juga ke Mas Jeli nih. Pertama ya, kendala saya bukan pada menanam. Kendala saya bukan pada merawat. Kendala saya justru pada seketika panen. Yang ketika panen itu kan umur jagung kan pendek, hanya sekitar 3,5 bulan. Kalau jarak tanam kita jeda waktunya itu paling banter 2 minggu, menanamnya itu sekitar 2 minggu. Itu di ujung panen itu kita keteteran habis kita nggak bisa. Kenapa? Dipetik bareng, tidak dipipil, itu kan kecambah tumbuh. Dipipil, telat angkut, itu juga terjadi jamur. Itu kendala ketika kita dalam hamparan yang 100 hektar saja, itu kendala kita justru ada di panen dan pengolahan hasil panen. Pada waktu itu saya menanam di Lampung Utara, kemudian saya jual off-takernya ada di teman-teman Lampung tahu di sekitar Bandar Lampung ya, di sekitar Bandar Lampung arah Panjang sana. Itu tidak terlalu jauh sebetulnya. Ya, kapasitas kirim kita itu, kapasitas pipil kita, mesin pipil kita itu hanya punya kemampuan sekitar 5 ton per hari. Kalau ditambah 3, itu kita hanya 15 ton. Sekali angkut itu hampir kita ngirim tuh 1 hari itu harus bisa sekitar 21 ton. Jadi saya harus memanen tuh bisa kebayang berapa harusnya yang saya panen untuk bisa menutup kontainer untuk bisa kirim ke pabrik gitu ya. Jadi ada beberapa fase-fase justru bukan pada saat budidaya kendalanya adalah ketika panen dan kemudian distribusi sampai kepada off-taker. Dan kita tidak punya mesin pengering waktu itu. Jadi jualnya jual basah. Kondisinya hujan. Kalau Maret, April, sekarang kita tanam September, kan Februari, Maret sudah selesai, kita sudah panen. Iya, betul. Kecepatan panen dan kecepatan pipil, kecepatan kering, kecepatan angkut, itu kadang-kadang tidak sinkron karena hujan. Nah, kira-kira pengalaman saya seperti itu dialami nggak sama Mas Jeli, dan bagaimana mengantisipasinya? Itu Mas Jeli, terima kasih. Jadi itu sudah kita pikirkan matang sebelumnya, apa dari pasca panen nantinya itu seperti apa. Jadi tentunya di sini dari storage ya ataupun dari penggudangan sendiri itu benar-benar kita persiapkan dengan betul, termasuk lantai jemurnya. Nah, alhamdulillah kita di NTB secara teknologi pasca panen juga sudah maksimal, dan bahkan kita bisa untuk pipil sampai pengeringnya itu sampai 100 ton per hari gitu yang bisa kita gunakan mesin besar semua kebetulan. Nah, itu sudah tersedia juga di NTB seperti itu. Jadi permasalahan seperti itu mungkin di era tahun 90-an akan kerap terjadi ya. Saat ini juga teknologi kita semakin mutakhir juga, semakin besar juga, dan di NTB salah satunya kita sudah ada pabrik jagung untuk pipilnya yang cukup besar juga kapasitas produksinya. Seperti itu Pak Sigit ya. Jadi tadi kan dari teknik budidayanya kan petani lebih banyak yang konvensional ya. Kemudian di paskanya sudah tersedia sekitar pengering dan pemipil yang besar ya, sampai kapasitas berapa? 100 ton ya? 100 ton. 100 ton itu kan berarti kira-kira harus memanen 15 hektar. Ya, sekitar 15 hektar. Iya.
Sekitar Iya, 15 hektar, betul kan? Berarti artinya bahwa untuk bisa memenuhi kapasitas produksi giling, pengeringan dan pemipilan itu berarti kan kita harus bisa memanen kira-kira 15 hektar. Saya pikir kalau 7.000 dibagi 15 kan ya masih banyak. masih Itu ya banyak. memang masih Ya. benar. Memang Dan manajemen tanamnya itu luar biasa. Yang mengontrol manajemen tanamnya siapa, Mas Jeli? dari kontrol manajemen pangan itu sendiri kita sendiri. Manajemen tanam, maksudnya tanam ini kapan ditanam, lokasi ini kapan di ini gitu. Oh itu enggak. Jadi begini Pak, ada Iya. dua metode pembelian yang kita lakukan di masyarakat. Yang pertama kita beli tongkolan, ya. Tapi sebagian besar masyarakat kita itu lebih memilih untuk pipil sendiri. Karena di daerah NTB sendiri itu mesin pipilnya juga sangat banyak yang dalam bentuk mobil kasih jalan ke setiap sawah itu dipipil di ini udah pada siap semua. Jadi mereka sudah menyiapkan pipil sendiri sebenarnya di setiap desa atau dusunnya seperti itu. Sehingga kita juga selain dari gelondongan, kita mengambil yang pipilnya juga. Jadi masyarakat itu sendiri yang memipil sejauh ini. Nah, jadi kegiatan panen dan pipilnya sudah ditangani oleh para petani ya. Kita handle adapun ya beli sudah bentuk pipil. Betul, adapun yang tidak mau mipil ya kita siapkan mesin pipil dengan kapasitas yang saya sampaikan tadi. Tapi sebagian besar petani lebih memilih mifil karena sendiri. Ya dari cost-nya juga lebih murah juga dari mereka sendiri dan mungkin dari segi harga juga akan lebih baik yang mereka dapatkan ketika mereka jual dalam bentuk pipilan seperti itu. Ya mungkin kalau zaman tahun 90-an belum ada ya yang motor pipil. Ada. Masih jalan mesin pipil itu sudah ada. Ketika di zaman tahun 90-an kan kebetulan saya latar belakang saya kan mekanisasi pertanian. Jadi emang dan balai pertanian pada waktu itu sudah sangat mendorong. Banyak balai pertanian itu. Hanya tadi kapasitas yang portable itu kan hanya kira-kira 5 ton per hari kalau kita. 5 ton pipilan ya. Mungkin dari tongkol itu mungkin sekitar 9 tonan lah. Betul. Jadi sebetulnya memang ya tadi karena tadi bedanya adalah kalau saya dulu adalah terkonsentrasi di saya karena korporasi kan. Korporat yang saya lakukan. Kalau ini kan didistribusikan kepada kelompok petani. Jadi artinya bahwa petani tanggung jawab mipil terdistribusikan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau saya kan dulu di collecting bareng. Dalam satu gudang ya ada sekitar puluhan ton yang saya hadapi gitu kan. Ratusan ton di dalam mata saya. Kalau ini kan ratusan tonnya itu kan terdistribusikan masing-masing itu ya. Siap. Mungkin tadi bedanya dulu saya tidak punya pengering. Itu. Kemudian yang kedua, Mas Jeli, maaf tadi saya terlambat masuk. Ada berapa ya anggota peserta yang tergabung, petani tergabung tadi? Kita ada sekitar 2.000 petani sekian. Ya, rata-rata itu sampai 2-3 hektar di bagian selatan tersebut. Jadi luas areal tersebut ada sekitar 7.300 hektar yang saat ini tertanam. Dan dari 7.300 hektar itu tidak kita ungkiri memang kita di Kurtan ini mendapatkan sekitar 4.000 sekian hektar. Nah sisanya dari angka 3.000 hektar sekian tersebut itu bentuknya gontong royong. Jadi contoh kecilnya kita mengedukasi dari awal kepada masyarakat bahwa tidak semua masyarakat tersebut dapat mengakses Kurtani. Karena apa? Di sana kan ada analisis bank tersendiri. Yang biasanya bahwa masyarakat tersebut ada pinjaman di bank lain, itu tidak bisa mendapatkan kurtaninya. Tapi masyarakat tersebut juga kita harus bersifat fair karena kita mengambil di 5 desa secara menyeluruh. Jadi mau tidak mau mereka harus ikut terlibat. Nah, di mana di sana antara petani satu dengan petani yang lain, ya mereka bersinergi, saling hutangi istilahnya. Contoh kecilnya, misalkan saya mendapatkan kurtani dengan luas lahan 2 hektar, misalkan ya. Dan tentunya di sana dari Pak Sigit sendiri misalkan tidak dapat mengakses kurtani. Nah, di situ bisa kita matchingkan antara satu masyarakat dan masyarakat lain sehingga anggaran kurtani itu bisa dialokasikan di 2-3 orang seperti itu. Karena biaya produksi saya pikir dengan angka 15 juta per hektar itu sangat tinggi. Itu bisa untuk 3 hektar sebenarnya begitu. Sedangkan kalau dia 3 hektar luas lahan masyarakat di sana sampai 45 juta yang bisa diakses permodalannya. Nah, dari situ sudah berjalan berapa musim tanam, Pak Bajali? Kalau boleh tahu? Ini baru pertama kali sebenarnya. Baru pertama musim tanam, Pak. Baru pertama kali. Di mana lokasinya? NTB-nya kan saya belum mau tahu. Di Lombok Timur. Jadi di Lombok Timur. Lombok Lotim. Di Lotim. Ya. Baik.
Tim itu di Kecamatan Juruaru, di sana ada 5 desa. Baik. 5 desa di area selatan semua. Iya, Ya. iya. Dan alhamdulillah sekarang sedang berjalan. Kemungkinan kita mungkin akhir Maret ini sudah mulai panen. Memang tidak panen serentak memang. Ya memang. Nah, dari itu kita kembalikan kepada masyarakat. Nah, silakan kalau memang masyarakat mau gelondongan, kita pun bisa ambil gelondongannya gitu dalam bentuk tongkol. Ataupun masyarakat mau pipil sendiri, kita juga persiapkan semuanya begitu. Ya. Terima kasih Om Aden. Ya silakan memberi kesempatan untuk Intanis yang tergabung di Inspirasi Bisnis Intani pagi ini. Luar biasa nih, ada Bang Jeli. Saya baru punya pengalaman 800 hektar. Bang Jeli udah 7.400, sudah 10 kali lipat dari saya tanam itu. Ya, kami tunggu di NTB Pak Sigit ya. Ya, insya Allah siap. NTB. Kalau NTB saya pulang kampung Pak. Wah, luar biasa. Dari mana Pak Sigit? Oh, saya punya saudara ada di Lombok Utara. Oh, di Lombok Di Tanjung ya. Siap. Iya, insya Allah. Nah. Ya. Nah. Iya. Bang Aden, silakan Bang Aden. Ini sudah banyak yang bertanya nih. Intanis yang bertanya. Sebentar saya bantu Bang Aden, saya bacain. Waduh. Wah, ini pertanyaannya dari Tabalong nih Pak Jeli. Dari Tabalong, mohon info Bang Jeli. Pertanyaan I Gempita dan M Tani apa hubungannya? Terima kasih. Silakan Bang Jeli. Bang Jeli. Suaranya di unmute dulu. Oh iya. Bang Jeli masih monitor? Ya, mohon maaf. Ya, baik. Terima kasih ya. Baik, saya pikir tadi pertanyaan tadi apa hubungan M-Tani dengan HKTI ya? Saya pikir sudah saya jawab ya. Ya, Jadi ya. M-Tani itu sendiri itu merupakan off-taker-nya atau pihak swasta yang kita percaya dari pihak HKTI untuk menjamin pembelian atau menjamin kurtani tersebut selama proses kurtani ini berjalan. Nah, peran kita sebagai ormas ya ataupun sebagai koordinator ini sebenarnya dari segi koordinator ini sendiri atau bisa jadi itu Gapoktan, Kapoktan ataupun yang lainnya, tidak mesti dari HKTI, tidak mesti dari yang lainnya begitu. Itu masih bisa. Itu persyaratan dari perbankan gitu. Selama berani mempertanggungjawabkan civitas produksi di lapangan seperti itu. Jadi HKTI itu merupakan ormas ya, organisasi masyarakat yang dimana memang kita bergerak di bidang ketahanan pangan. Seperti itu. Dan dari segi dari M-Tani itu sendiri merupakan perusahaan, bisa saja menggunakan perusahaan lain tidak masalah gitu. Jadi bisa menggunakan perusahaan, yang penting ada perusahaan penjamin, ada swasta yang bisa menjamin pembelian tersebut, itu sudah cukup ya. Seperti itu Mas Sigit ya. Baik, terima kasih. Saya kira sudah jelas jawabannya Pak Toto ya di Tabalong kalau tidak salah tadi. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Ini peluang luar biasa dari Pak Slamet, rekan kita Pak Slamet Muryadi di Sukabumi, Ketua Umum Asosiasi Peternak Puyuh Indonesia. Ingin segera mendapat peluang bisa sebagai off-taker. Nah, ini Pak Slamet ini pengen sebagai off-taker nih, Bang Jeli. Kalau ada populasi puyuh se-Indonesia 14,8 juta ekor. Nah, ini saya belum tahu ini Pak cara statistik ngitung ekornya gimana nih Pak. Maka bila jagung digunakan dalam ransum unggas ini 50%, maka kami akan memerlukan pasokan jagung dari karya anak negeri sekitar 160 ton per hari. Wush, luar biasa ini. 160 ton per hari. Bisa berkemandirian pakan ternak unggas lokal. Salam hormat dari Pak Slamet Muryadi.
Silakan Bang Selamat, langsung aja ini voice videonya ditongolin, tampilkan videonya, langsung ngobrol langsung dengan Bang Jeli yang langsung budidaya jagung, potensi dan peluang yang bisa dikembangkan khususnya di Sumatera, Nusa Tenggara. Dan saya kira juga rekan-rekan yang di sini bisa mengambil peluang ini karena lahan jagung sangat rampar dan itu merupakan bagian yang sangat luas untuk lahan yang sesuai dengan syarat tumbuh jagung feed mill ya. Terima kasih. Silakan Bang Selamat kalau mau langsung berdiskusi dengan Bang Jeli atau Bang Jeli langsung bisa mengomentari. Terima kasih Pak Sigit. Ya, ini Pak Selamat nih. Ya, silakan Pak. Saya bisa didengar jelas ya Pak Sigit ya. Monggo. Halo. Ya, silakan Pak Selamat. Ya. Ya. Saya Pak Selamat ya. Terima kasih Bang Jeli Pratama. Ya. Sudah bisa dimonitor ya? Sudah Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit atas kesempatannya. Mengapresiasi sekali apa yang dilakukan Bang Jeli dan kawan-kawan di Nusa Tenggara Barat. Tadi saya di chatroom sudah saya sampaikan bahwa saat ini populasi puyuh itu totalnya sudah mendekati 14,8 juta ekor yang saya nahkodai sebagai ketua asosiasinya. Dan kalau pakan puyuh itu menggunakan 50% bahan baku berupa jagung, maka tadi saya sampaikan, Masya Allah luar biasa, kebutuhan kita 160 ton per hari. Nah ini tentunya kalau kita melihat 10 ranking besar provinsi penghasil jagung, pertama adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulsel, dan NTB yang ke-7 ini, di mana apa yang dilakukan Bang Jeli Pratama, insya Allah kita akan coba sinergikan Pak Sigit, begitu, karena ternyata kita juga buka mata bahwa Indonesia impor jagung, kalau kita lihat database-nya itu totalnya 900 ton, 1 juta ton per tahun, luar biasa. Dan itu kalau di kurs rupiah dolarkan ternyata ada angka 233,47 juta US dollar. Sementara negeri kita sejauh mata memandang, tadi disampaikan dengan halo? Ya, lanjut. Ya, jadi saya ulangi bahwa kita mendekati 1 juta ton impor jagung itu per tahunnya. Dengan nilai rupiah kalau didolarkan itu 233,47 juta US dollar. Sayang sekali apa yang disampaikan oleh Bang Jeli Pratama tadi, kalau kita tidak bisa menjadikan sinergi membangun negeri dari jagung ini, ternyata jagung yang kita impor ini lebih banyak kompetitornya juga tidak hanya ke pakan ternak, tetapi untuk pemanis, kemudian untuk sweetenernya juga, untuk baku industri, kemudian untuk gluten juga begitu. Nah, tentunya rekan-rekan yang mendengar peluang hari ini tentunya ya, apalagi di bawah komando nanti Pak Guntur di Intani, harapan kita lahan-lahan yang tidak produktif yang bisa kita kerjasamakan ini tentunya akan jadi sebuah kekayaan dalam membangun persiapan kemandirian pangan, Pak Sigit, begitu. Ya. Apalagi konon kabarnya Pak Gubernur Jawa Barat memulai dengan penumbuhan regenerasi 5.000 petani muda. Meregenerasi petani, tentunya ada tahan lahan yang 5.000 untuk milenial ini, untuk yang cocok untuk jagung, cocok untuk padi, cocok untuk ternak. Pasti nanti akan ada pemilahan dan pemilihan zona usahanya. Nah, apa yang disampaikan oleh saudara kita Bang Jeli Pratama dalam kesempatan yang baik ini, tentunya kita akan bersyukur sekali manakala nanti peserta webinar ini bisa mengikuti jejak rekam beliau, karena ternyata apa yang disampaikan Bang Jeli tadi juga tidak sesulit yang kita bayangkan, bahwa pertama dalam konsep agribisnis adalah yang penting ada off-taker-nya dulu, kan begitu, ada pemasarannya dulu gitu. Nah, kalau tadi Pak Sigit menyampaikan waktu di Lampung ada kegagalan, tentunya saya sangat setuju. Kita ini minim pengering, Pak Sigit, begitu. Karena peternakan itu menghendaki kadar air kurang dari 14%. Jadi kalau nanti kadar jagungnya lebih dari itu, pasti terjadi aflatoksin, terjadi jamur ya Bang Jeli ya, begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Bang Jeli adalah tadi adalah sharingnya dan sekaligus memberikan gambaran peluangnya. Nah, jagung yang dihasilkan Bang Jeli dan rekan-rekan itu
kalau boleh tahu lebih ke arah mana sih, industri atau ke bahan baku ternak begitu? Karena saya kan tadi ingin menanyakan karena nanti jangan sampai terjadi kompetitor antara jagung yang dipakai untuk industri dan dipakai ternak, kan kayaknya nggak masuk begitu, karena ternak juga harus berkompetisi dengan industrinya begitu. Karena yang tadi saya sampaikan, bayangkan sampai kalau ada tersedia dalam negeri sebanyak itu, kami dari Kepaguyuban Peternak Puyuh atau asosiasi itu perlu sampai 160 ton per hari, Bang Jeli Pratama. Ya Pak, nanti kita ya. Ya, siap. Terima kasih, itu yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai sharing, sebagai pembuka kita semua bahwa Indonesia cukup tinggi dalam mengimpor jagung dan kita harus menjadi mencoba dalam kali ini yang kesempatan yang berbahagia yang difasilitasi oleh Intani ini menjadi sebuah uang bersama tentunya, karena jagung dengan umur yang tidak cukup panjang ya Bang Jeli ya, dan dimanapun bisa, nanti Bang Jeli bisa memberikan strain atau varietas apa sih yang cocok untuk iklim dengan topografi tertinggi maupun terendahnya. Terima kasih, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih. Biar Bang Jeli istirahat dulu sejenak untuk mengambil pulpen dan oret-oretan berapa luas lagi yang akan ditanam, karena peluangnya luar biasa memang. Terima kasih Bang Slamet. Memang jagung ini unik ya. Jagung itu sebetulnya kalau kita pahami diversifikasi jagung itu luar biasa. Jagung itu kalau kita bicara tanaman pangan dan hortikultur, nah yang namanya jagung itu dua-duanya masuk. Dibicara pangan, udah bisa masuk pangan dari sweet corn sampai kepada jagung yang sebagai lokal pangan kita, yaitu adalah seperti teman-teman di Madura dan sebagainya, itu sebetulnya adalah basis sebagai nasi jagung awalnya. Kemudian juga perkembangannya tadi untuk feed mill, pakan ternak, yang kemudian dihasilkan untuk penyediaan nutrisi bagi bangsa kita. Di sisi lain juga ada keperluan industri seperti pemanis buatan, meskipun masing-masing itu juga memiliki karakter-karakter yang berbeda. Nah, kemudian dari sisi sayur, hortikultur, baby corn juga bagian dari jenis sayur mayur yang kebutuhannya juga sangat panjang. Jadi sebetulnya jagung itu karakternya berbeda dengan padi. Kalau padi tidak bisa dipetik baby rice, nggak bisa ya, langsung pada gabah kering yang kita ambil. Tapi kalau jagung itu dalam setiap fase itu bisa. Bahkan tanaman jagung tanpa sampai pada panen itu sudah bisa dipetik batangnya, tanamannya untuk pakan ruminansia. Jadi tanaman jagung itu sebetulnya kebutuhan dari batang, kemudian bunganya, ya bunga, kemudian jagung manisnya sampai kepada jagung yang keringnya, jagung pipil untuk pakan dan industri, itu sangat besar peluangnya. Dan Indonesia merupakan bagian dari wilayah yang memiliki lahan yang syarat tumbuhnya cukup baik. Syarat tumbuh untuk jagung dengan berbagai kelas cukup baik. Tentu memang varietas berbeda. Ayo silakan Bang Jeli, mendorong kita. Sudah ketemu belum hitung-hitungan berapa luas yang mau ditambah lagi nih untuk Pak? Mohon maaf, tadi terputus, mohon maaf. Ya nggak apa-apa, lanjut. Nah, jadi pertanyaan dari Pak Slamet sendiri tadi ini, kita lebih fokuskan di feed mill ya, untuk jagung ini pakan sendiri. Ternak. Ya, untuk pakan ternak seperti itu. Jadi bagaimanapun nanti kemudian sebenarnya kan ini Intani ini saya pikir timnya sangat luar biasa ini. Off-taker nggak perlu nyari lagi nih, Pak Sigit, Pak Slamet sudah siap jadi off-taker nih. Sekarang saya ajak semua teman-teman di setiap provinsi di Indonesia ini untuk mulai mengembangkan ketahanan pangan di daerah masing-masing. Khususnya apalagi sekarang dari Kementerian Ketahanan Pangan juga sangat mendorong untuk food estate ini sendiri dari Kementerian Pertahanan ya. Silakan. Ini sumber daya kan sudah ada semua ini saya pikir nih. Iya. Pak Bang Jeli, mau nambah berapa luas lagi Bang Jeli? Kalau kita sendiri akan menambah sebanyak-banyaknya lagi rencananya ini. Supaya ini bisa tercover sepenuhnya di NTB. Tapi untuk saat ini kan ini adalah pilot project awal, jadi kita coba di angka 7.300 hektar ini. Iya. Karena ini data yang kita akumulasikan bersama sama tim-tim kita di NTB. Baik. Jadi di sini dibutuhkan sinergitas pemerintah juga untuk mendukung program-program ini supaya bisa berjalan ya. NTB itu salah satu pulau yang punya karakter khas di luar di Indonesia itu,
karena dia di samping punya curah hujan yang memadai, dia juga memiliki intensitas cahaya yang sangat baik bagi cocok untuk. Jadi memang lebih banyak cerahnya ketimbang mendungnya kalau di NTB itu memang karakter itu. Kenapa kangkung NTB itu sangat enak dan sulit mengikuti cita rasanya kalau kita ditanam di luar, karena di samping material media tanamnya dari vulkanik, kemudian intensitas cahayanya yang sangat baik kalau di NTB, di Pulau Lombok itu. Nah ini ketika kita menanam jagung di akhir Desember ya, awal Desember atau awal musim tanam 1, kemudian panen di bulan Maret atau April, itu tingkat kekeringannya di matang pohonnya aja sudah sangat baik, karena dia sudah punya intensitas cahaya yang sangat memadai. Kalau NTB ini punya kekhasan khusus ya, ketimbang wilayah saya ini banyak mendung dan kabutnya. Kalau di NTB ini sangat luar biasa, sangat cocok saya rasa. Asal jangan sampai nanam di bulan April ya. Kalau nanam di bulan April nanti nggak dapat air. Betul. Iya. Jadi saja memang sudah masuk Maret ini air udah agak sulit juga. Sulit. Nah, tinggal masa pengeringan itu pas itu. Masa panennya di bulan Maret April sudah pas tepat itu. Ya. Prediksinya seperti itu. Luar biasa Bang Jeli. Ya Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu kalau ingin bertanya, ingin berbagi kisah, ingin langsung dengan Bang Jeli. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk mengisi daftar hadir ya di Google Form yang sudah di-share di kolom chat. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, silakan, masih ada waktu. Dan Bang Jeli masih bersama kita. Luar biasa, saya apresiasi sekali. Saya tadi pengalaman saya menanam jagung aja baru 800 hektar. Ya, Bang Jeli sudah 7.200. Tapi alhamdulillah ya. Bagaimana? Kita mulai bersama-sama dengan Intani. Saya pikir ini optikalnya ada juga nih Pak Selamat ini. Nah, tinggal di ini aja, di Japri aja, saya pikir nih siapa yang siap untuk menjalankan program ini, saya pikir ya. Iya. Terus kendala apa Mas? Kendala yang dihadapi sekarang ini apa? Baik teknis maupun non teknis budidaya. Sejauh ini ya, secara teknis budidaya, paling karena musim hujan kemarin ada beberapa areal yang tergenang. Ya, yang dimana tapi ya kita sudah memberikan asuransi di sana, asuransi pertanian bekerja sama dengan Jasindo. Ya, petani juga kita sudah ini kan kita bebaskan dari hutang kur itu malahan. Jadi mereka tidak perlu tersebut lagi ketika itu terjadi gagal panen. Oh iya, karena asuransi. Iya, siap. Iya. Melibatkan berapa tenaga kerja itu dari 7.000 itu hektar? Kalau dari segi tenaga kerja, karena ini bukan lahan mekanisasi ya Pak ya, jadi petani sendiri yang menjadi pekerja langsungnya di lapangan tersebut. Nah, adapun tenaga teknis yang kita gunakan itu adalah penyuluh. Kita bekerja sama dengan UPTD setempat itu untuk mengontrol jalannya program ini. Selain itu juga kita dari HKTI sendiri atau Pemuda Tani HKTI ikut serta mensukseskan program ini. Ya. Baik, silakan yang mau bertanya lagi. Apa namanya? Pak Jeli masih ada di sini. Bang Aden masih monitor? Bang Aden masih monitor? Masih. Silakan. Silakan Bang Aden. Pak Guntur sudah siap memberi bahasan? Bang Aden? Iya. Masih online Pak Guntur. Masih online. Baik. Di ruang satunya lagi. Baik, ini selamat siang Ibu Yohana. Terima kasih Bu Yohana ini rajin sekali rutin mengikuti sesi kita pagi di Intani Inspirasi Bisnis. Menyampaikan salam terima kasih buat Bang Jeli sudah berbagi inspirasi ya. Salam sukses dari Flores gitu ya. Silakan Mbak Yohana kalau mau langsung bicara dengan Bang Jeli. Deketan tuh antara NTT sama NTB. Tetangga ya. Tetangga. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya konsepnya, teknis budidayanya, pembiayaannya. Ini model bisnis sangat baik ya, sangat baik sekali. Sudah ada
petaninya, ada lahannya, ada penyandang modalnya, ada penjaminnya, ada asuransinya, kemudian ada off-takernya. Ini ekosistemnya sangat baik ini. Kang Sigit, Bang Jeli, silakan. Ada model yang bisa dipegang sama teman-teman nggak? Maksudnya soft copy atau apa file tentang proses ini? Atau begini, karena saya kebetulan laptop tidak sebawa, ada di NTB. Nah, mungkin nanti sepulangnya itu saya coba kirimkan ya. Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian yang ikut di webinar ini kan biasanya ikut di grup WA, yang belum ada di grup WA mungkin nanti bisa kita masukkan. Nanti kita share di grup WA itu ini untuk apa? Untuk materi-materinya. Karena memang beliau ini kemarin ke Jakartanya secara tiba-tiba. Iya. Oh, ini Bang Jeli di Jakarta posisi ya? Iya, sama masih di Jakarta. Di Jakarta. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Pulangnya bisa bareng. Kemarin sama Kang Guntur sudah densi ke Iya. Rencananya sih nanti besok kita juga masih sinergikan untuk terkait pertanian dan peternakan di NTB ataupun nanti juga di provinsi-provinsi lain rencananya. Sehingga nanti teman-teman di setiap provinsi juga mendapatkan dampak dari kerjasama tersebut. Ya. Baik, terima kasih Pak Aden. Saya mohon izin karena sudah ditunggu oleh Pokter. Kira-kira perjalanan saya dari hotel ke sana itu 1 jam lebih sedikit. Jadi mohon izin, siap, saya lanjut dulu izin. Terima kasih Bang Aden, Bang Jeli, Pak Guntur, dan seluruh intanus Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat, salam sukses, petani berjaya, bangsa sejahtera, Indonesia makmur sentosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aden lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sigit. Oke, kita akan lanjut. Masih ada pertanyaan untuk Bang Jeli? Oke, yang belum mengisi daftar hadir silahkan. Nanti ada di link chat supaya bisa mendapatkan sertifikat atas dari hasil webinar ini. Bang Jeli, kita sambil nunggu Pak Guntur yang masih rapat dengan rekan-rekan di BUMN. Mungkin ada satu hal yang ingin saya coba gali lagi. Ini secara pribadi nih. Sekarang kita belum bahas pribadi Bang Jeli nih. Cerita dong Bang Jeli, ini sekolah di mana, ininya seperti apa, kok tertarik dengan pertanian? Ayo dong, kita belum menggali hal-hal pribadi nih. Masih di mute Bang, masih di mute itu. Masih mute. Nah, untuk pendidikan kita kebetulan saya di pertanian juga, ambil agribisnis juga ya, ambil S1 agribisnis, cuman lebih fokus di bioteknologi kebetulan. Jadi sempat ambil short course juga di Rotterdam juga dulu ya. Dan balik lagi ke Indonesia. Nah, saat ini kita coba mengembangkan bioteknologi di bidang pertanian dan peternakan. Nah, insya Allah kita mungkin kerjasamanya antara Intani sama Pemuda Tani HKTI nanti di bidang bioteknologi juga, terutama di bidang peternakan nih, yang ternak unggas ataupun dan lain-lainnya juga nanti kita bisa siapkan suplemen probiotik dan sejenisnya nanti, seperti itu. Oh, memang Bang Jeli ini ahlinya buat itu ya, bioteknologi ya. Okay. Ya, bioteknologi. Nah, jadi kalau untuk di bidang pertanian sendiri memang dari dulu sudah tertarik dan sudah saya lirik. Yang pertama, putus kayaknya nih. Putus suaranya. Terputus, Bang Jeli terputus. Anak ini Bang Jeli agak terputus-putus suaranya. Suaranya agak terputus-putus nih. Diulang sedikit. Mungkin agak dekat mungkin. Sudah jelas. Jelas. Ya, jelas. Jadi begini, Bang Sigit,
sama Bang Aden ya. Jadi untuk pertanian ini sendiri merupakan potensi besar untuk kita di Indonesia untuk kita kembangkan. Karena apa? Jadi kebutuhan pangan kita sendiri sejauh ini saya lihat masih impor. Nah, kenapa tidak kita manfaatkan dengan baik ya peluang-peluang yang ada di Indonesia untuk kita kembangkan secara independen di negara sendiri daripada melakukan impor di luar. Contoh kecilnya beras sendiri saja kan kita masih impor dari Vietnam dan Thailand. Indonesia merupakan lumbung pangan. Nah, sekarang bagaimana teman-teman Intani untuk mari kita sinergikan bersama memajukan ketahanan pangan di Indonesia. Dan selain itu, bisa saya katakan kendala saat ini bisa dibilang minus ya, bahkan tidak ada. Kalau memang permasalahannya adalah kendala modal, kita bisa memanfaatkan kurtani tersebut. Nah, adapun yang lain, siapa tahu kan teman-teman juga memiliki koperasi tani atau pangan tuh masih modalnya juga bisa diakses melalui LPDB juga, Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir dari koperasi dari Kementerian Koperasi, maaf ya, seperti itu. Nah ini yang paling utama saya pikir memulai ya, kata mulai ini silahkan. Dan ini pun tidak mesti harus besar-besaran, bisa coba di angka 100 hektar, mungkin dari 50 orang dulu, bergerak dari contoh kecilnya mungkin gapoktannya atau kapoktan mungkin jika ada yang masuk di sini ketua gapoktan dan nilainya masih bisa dikembangkan, bisa diakses melalui kurtani tersebut. Ya, insya Allah mungkin nanti sebalik saya dari Jakarta, saya akan coba kirimkan layout dan nilainya ke Mas Aden nanti supaya bisa dipelajari sama teman-teman nanti. Ya. Ya, oke. Wah, Bang Jeli itu sudah berkeluarga belum ya? Aduh. Ya. Belum ya. Belum. Wah, ibu-ibu, bapak-bapak yang mau jadiin Bang Jeli mantu silakan. Saya terima nomor handphone aja nih. Iya. Oke, Bang Jeli seru ini. Luar biasa ya, belum berkeluarga, masih muda. Ini Pak Guntur sepertinya sudah siap. Sudah bisa bergabung Pak Guntur. Oke, di Bang Jeli, ini ada sudah apa nih? Oh, Bang Sigit tadi sudah ini Pak Guntur, saya laporkan Bang Sigit sudah meninggalkan hotel, harus segera ke lapangan. Jadi saya sambung lagi. Mungkin ini yang kita tunggu uraian dari Pak Guntur sebagai Ketum Intani. Bang Pak Guntur silakan. Baik. Terima kasih Mas Aden yang jadi moderator. Ini moderator pengganti ya. Moderator tembak ini karena masih kita lagi di lapangan ini. Kita lagi beternak domba dengan kerjasama Pemprov Jabar, insya Allah untuk 10.000 ekor. Jadi sedang di lapangan, Mas Sigit. Salam Mas Jeli Pratama. Ini terima kasih nih anak muda milenial sudah hadir di forum. Mohon maaf saya baru bergabung, barusan saya ada agenda meeting dengan salah satu BUMN, jadi baru selesai. Dan saya sangat mengapresiasi Mas Jeli, Ketua Pemuda Tani HKTI NTB, yang di usia mudanya beliau ini sangat concern bagaimana membangun pertanian dan mensejahterakan petani. Saya sudah berkunjung ke lapangan, ke lokasi 7.300 hektar jagung yang dikembangkan di Jerowaru ya, di Lombok Timur. Yeah. Itu adalah satu kawasan yang view-nya sangat bagus sekali dan di sana bisa menjadi integrated agrowisata ya, agroturism, karena bukit-bukitnya tuh udah lebih indah daripada bukitnya punya Teletubbies di sana, Mas. Dan itu di sampingnya ada Pantai Pink, pantai dekat yang menjadi objek wisata unggulan. Nah, beberapa catatan saya mohon maaf tadi nggak mengikuti dari awal, dari saya diskusi dan bertemu dan ini, Mas Jeli ini mengembangkan 3 hal utama. Pertama adalah bagaimana dia memberdayakan masyarakat dengan mengakses, menggandeng kelompok-kelompok tani untuk mengembangkan jagung. Itu yang pertama. Anak muda yang mungkin para petani yang sudah puluhan tahun bertani juga akan nanya, kamu baru sekarang bertani, gimana caranya itu bisa mengkoordinasikan ribuan petani.
7.300 hektar gitu kan, itu yang pertama. Terus catatan kedua adalah teknologi innovation. Jadi ada inovasi teknologi yang dikembangkan oleh Mas Jadi dan kawan-kawan. Saya mengapresiasi Mas Jadi membantu membukakan akses permodalan dengan pembiayaan rakyat. Dari bank apa Mas? BRI atau BRI? Nah, Halo? ya dari bank apa kurnya Mas? Mas Kita dari BNI saat ini. BNI sebenarnya BNI, ada 2 program yang berjalan saat ini, Pak Ketua Umum ya. Jadi yang pertama Kurtani dan Kurternak. Nah, kalau Kurternak sendiri itu sama nilainya juga 15 juta. Itu untuk sapi tapi ya untuk sapi itu 15 juta juga. Jadi kalau untuk Kurternak ini ada BNI dan BRI. Nah, kalau untuk Kurtani ini itu pure kita menggunakan Bank BNI sejauh ini. Ya. Nah, ini yang menarik begini. KUR itu kan sekarang pemerintah mensupport ya 50 triliun alokasi untuk KUR, pemerintah mensupport subsidi bunganya. Tapi banyak juga para petani atau kelompok atau orang yang mengeluhkan nggak bisa mengakses KUR. Dan keluhan ini ternyata bisa didisrupsi oleh Mas Jeli ini. Bisa. Jadi bagaimana kan Mas Jeli bisa mendisrupsi yang sebenarnya akses KUR itu sangat mudah. Tapi kita harus mempersiapkan. Ada 3 hal yang harus disiapkan dan ini dilakukan Jeli. Satu adalah Mas Jeli mengakses perbankan dengan menyiapkan, satu adalah ekosistem budidaya. Kedua adalah melahirkan off-taker. Jadi jagung yang ditanam itu sudah ada off-takernya, sehingga panen itu sudah ada pasti pembelinya. Dan ini akan menjadi model di industri pertanian bagaimana ekosistem itu dibentuk sejak awal sehingga permodalan apapun baik direct investment maupun perbankan itu akan mudah diakses. Nah ini, jadi tadi ada 2 hal. Pertama bagaimana Mas Jadi bisa mengumpulkan ini. Kedua adalah bagaimana pengembangan teknologi pertanian. Teknologi pertanian yang dikembangkan Jeli ini adalah melahirkan pupuk organik cair ya. Yang langsung diaplikasikan di jagung dan membuktikan mendorong pertumbuhan lebih cepat dan hasil lebih baik. Jadi download-nya sudah cukup berhasil sehingga petani bisa menerima. Ini luar biasa lagi karena petani tidak memakai pupuk subsidi tapi menggunakan pupuk cair yang secara ekonomi mungkin cost-nya lebih mahal per ininya tetapi secara total itu jauh lebih efisien dan hasilnya jauh lebih bagus. Nah ini kan sangat luar biasa yang bisa kita dapat inspirasi. Ketiga tadi akses KUR. Nah keempat, Mas Jeli juga tertarik untuk mengembangkan ekosistem dari hulu ke hilir tadi. Bagaimana industri pertanian jagung ini menjadi social enterprise yang terintegrasi. Di satu sisi memiliki nilai ekonomi yang tinggi, di sisi lain itu adalah memberikan dampak sosial yang cukup besar. Nah ini nih yang sebenarnya concern bagaimana ke depan ini bisa bagus. Dan limbahnya ini akan diintegrasikan, limbah jagung itu seperti batangnya, daunnya, dan lain-lain gitu kan, diintegrasikan dengan proses teknologi pertanian tadi untuk peternakan ya Mas. Betul. Nah ini kan sebenarnya satu bisnis, satu ekosistem yang harus dikembangkan oleh para pemuda dan kita yakinkan bisnis di sektor pertanian ini sangat menjanjikan. Jeli ini sebelumnya di industri pariwisatanya kena COVID, tapi dia langsung shifting gitu kan. Shifting, dia punya bisnis, ada villa, ada juga travel guide, ada macam-macam gitu yang dikembangkan, tapi dia shifting kepada sektor-sektor yang menjadi unggulan di tengah krisis. Saya pribadi sangat mengapresiasi dan keluarga besar Intanit dan peserta yang hadir di sini juga melihat ini satu opportunity dan satu contoh jatuh model yang bisa diikutin para pemuda-pemuda petani dan juga para petani milenial lainnya. Apalagi status Jeli ini masih single, gitu kan, ganteng, gitu kan, masih 25 tahun. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu ketertarikan tersendiri bagaimana anak-anak muda yang baru memulai sektor pertanian, tapi juga secara bisnis ini cukup menjanjikan. Saya sudah menghitung secara kasar. Saat panen nanti, kalau harga jagungnya 4.000 kali misalnya 6 ton, 24 kali 7.000 sekian, itu Jeli ini akan mengelola dana sekitar 15 miliar.
Ya kan? Bagaimana 15 miliar? Kalau dia punya margin 5% saja, itu udah hampir 1 miliar yang bisa diperoleh keuntungan bersih. Sisanya adalah untuk para petani. Selamat Mas Jeli ya, sukses. Nah, silakan dilanjut Mas Jeli, Mas Aden. Ya. Ya. Siap. Terima kasih Guntur, Ketua Umum Intani atas arahan dan pesannya. Bapak Ibu sekalian, Intanas, wah ini ada dari Pak Indra Gunawan di Subulus Salam, wah di Aceh sana nih ya. Terima kasih Pak Indra sudah bergabung. Wah saya masih sempat tuh dulu mampir ke Subulus Salam. Bang Jeli, Siap. Mungkin ada ini nggak Bang, pesan untuk adik-adik atau bukan adik-adik lah, para generasi muda sebaya untuk bergabung, untuk bisa untuk mau berkiprah di sektor pertanian. Coba bagaimana nih? Ya, kalau oke saya, jadi sekarang bagaimana untuk kita mulai dulu. Mungkin tidak bisa untuk memulai dengan angka yang besar sampai sekian hektar. Anggap saja kita bisa mulai di angka 10 atau 100 hektar dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah saat ini, terutamanya melalui Kurtani ini mungkin bisa diakses secara langsung. Jadi harapan saya kita tidak sekedar berdiskusi tapi langsung implementasinya. Nah, adapun nanti apa yang bisa saya bantu silahkan mungkin bisa japri ke saya langsung, tidak masalah. Jadi dengan memulai hal-hal ini akan memberikan dampak besar untuk semua provinsi yang hadir saat ini. Karena saya yakin tidak semua provinsi juga memulai satu hal yang sama. Nah sekarang marilah sama-sama kita menjadi agregator ketahanan pangan di daerah masing-masing. Dan apalagi dengan akses-akses sekarang, mohon dimanfaatkan betul ini, ketua umum kita luar biasa sekali nih. Ya, jadi bagaimana akses-aksesnya itu dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman Intani. Karena segala akses ini mau apapun ada di Kang Guntur, di Pak Ketua Umum ini. Luar biasa sekali. Silakan ya. Sejauh itu begitu Mas Aden ya. Oke. Ya. Terima kasih Bang Jeli. Wah, ini seru sekali ya. Ternyata bertani ini kita sudah 2 sesi seminar. Webinar Intani ini diisi oleh anak-anak sangat muda. Kemarin dari petani talas beneng yang masih sangat muda, umur 20 tahun. Sekarang Bang Jeli yang lebih luar biasa lagi, beliau ini yang ternyata menggunakan ekosistem yang lebih canggih dalam bertani. Siap Mas Aden. Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, saya persilahkan. Nanti seperti biasa akan kami undang ke grup WA Grup Inspirasi Bisnis Intani yang biasanya kita akan bercerita-cerita di sana untuk yang belum ikut, dan nanti akan mendapatkan sertifikat juga secara online. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu sekalian? Silakan. Dari monggo. Siapa Pak Muhammad, Pak Baim, Mas Baim, monggo kalau mau bertanya. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aden, Pak Jiri Pratama. Mungkin ini bukan pertanyaan tapi tanggapan aja terkait apa namanya. Kemarin itu saya baca di grup WhatsApp bahwa pertanian ini ekspornya meningkat hampir 30%-an ya, Pak Aden, Pak Jiri juga 15 sampai 20 atau sekitar itu angkanya cukup signifikan di tengah pandemi COVID-19 ini. Ekspor dan produksi pertanian terus meningkat. Mungkin dari Pak Jiri ada tanggapan seperti apa kondisinya terutama di Nusa Tenggara Barat seperti itu Pak? Ya. Baik ya, terima kasih Pak ya atas pertanyaannya. Jadi saya pikir ini yang menjadi PR besar untuk kita ya, generasi-generasi atau sesama profesi, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan nasional begitu. Jadi
zona tanam itu memang perlu sekali kita diskusikan dengan pemerintah setempat, yang dimana kebutuhan suplai pangan itu harus terpenuhi secara penuh. Jadi andai kata tidak sepenuhnya kalau menanam jagung, jangan jagung terus gitu. Jadi ada di zona-zona tertentu ada padi, sehingga kebutuhan pangan di setiap daerah itu bisa terpenuhi. Tidak sekedar sekarang anggap saja sekarang sepenuhnya nanam padi, kebutuhan jagung kurang untuk industri, untuk pakan. Mau tidak mau pemerintah akan melakukan ekspor impor juga. Nah, solusinya sekarang bagaimana? Hal-hal tersebut harus kita sikapi dengan memulai budidaya secara langsung. Jadi diskusinya ini lebih banyak kita kurangi, lebih banyak di lapangan lagi. Itu akan menjadi berjenis sendiri untuk setiap provinsi, saya pikir. Ya. Terus kalau dari komoditas jagung sendiri itu saat ini ada peningkatan nggak Pak produksinya atau dari? Kalau untuk jagung sendiri saya pikir sudah mulai panen raya, jadi akan sangat meningkat juga. Ada mungkin Sumatera juga banyak yang nanam juga ya, kalau nggak salah juga di Jawa Barat, Jawa Timur juga sudah banyak yang nanam jagung saya pikir. Terutama kita di Indonesia bagian tengah dan timur, ini rata-rata mayoritasnya petani jagung semua sebagian besar. Dan ini akan menjadi stakeholder untuk ketahanan pangan di bidang khususnya di komoditi jagung sendiri, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan nasional. Ya, kita rencananya bersama HKTI dan Ketua Umum Intani kebetulan adalah pembina kita ini, sinergi luar biasa ini. Kalau kan saya bersyukur sekali teman Intani ini memiliki Ketua Umum ini seperti Kang. Siap Mas Yeli. Karena kita sendiri banyak belajar di anak-anak muda ini, luar biasa ini. Karena kita sendiri ujung-ujungnya bakal lari ke Kang Guntur dari HKTI begitu. Nah, sekarang kan betul akses ini, dan silakan dimulai dulu ya dari hal kecil. Saya pikir dari Gapoktan, kelompok tani itu masih bisa menjadi koordinator secara langsung. Begitu. Mungkin di angka seperti saya bilang tadi, kalau tidak bisa di angka 100, mulai di angka 50, 10 hektar atau 1 Gapoktan, dimulai dulu intinya. Ya. Dan sehingga itu juga akan menjadi ya kita bisa berkontribusi meningkatkan pangan nasional. Ya. Karena semakin banyak budidaya yang dilakukan oleh teman-teman, ini artinya juga akan sangat besar kebutuhan pangan kita untuk ketahanan pangan. Kemarin hari Selasa, kebetulan kami juga sudah menghadap kepada Wakil Menteri Pertahanan terkait dengan ketahanan pangan, khususnya untuk food estate juga di setiap provinsi pengembangannya seperti apa. Jadi silakan teman-teman Intani, saya pikir kita bersinergi bersama bagaimana untuk kita meningkatkan suplai pangan kita secara penuh, supaya setiap provinsi memiliki lumbung pangan masing-masing. Ketika setiap provinsi memiliki lumbung pangan masing-masing, ya, saya pikir tidak akan terjadi ekspor, tidak akan terjadi impor, bahkan kita bisa menjadi negara ekspor untuk pertanian. Nah, ini yang kita harapkan, supaya bagaimana kita bisa menjadi negara eksportir di bidang pertanian, karena banyak komoditi yang saya pikir yang masih bisa kita ekspor bersama. Contoh kecilnya misalkan porang ini semakin besar kita ekspor sejauh ini, ya. Kita masih bisa ekspor. Apalagi jagung, semakin besar peluang kita juga, karena negara kita adalah negara agraris, yang dimana lahan kita begitu luas untuk pertanian saat ini. Jadi kita bisa berpandangan kepada negara-negara sebelah, mungkin seperti di Jepang. Di Jepang masih berbudidaya itu di atas gedung, dalam gedung. Nah, sedangkan kita memiliki lahan yang begitu luas, jadi silakan dimanfaatkan. Adapun nanti permasalahan lainnya, jika tidak ada lahan yang sebenarnya bisa digarap, saya pikir masih bisa kerja dengan LHK juga. Jadi lahan-lahan pemerintah yang masih nganggur itu masih bisa dimanfaatkan. Melalui Intani pun masih bisa aksesnya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Cukup Pak Jeli. Bang Ibrahim, terima kasih. Ada pertanyaan dari ada salam Pak Guntur dari Pak Erwin dari NTB ini. Terima kasih Pak Erwin. Oh ya, terima kasih. Salam Pak Erwin, terima kasih banyak. Kiriman kopinya sudah saya terima Pak Erwin.
Terima Mas Jeli. Ya, Pak Guntur, terima kasih banyak dan supportnya. Juga saya terima. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama Mas Guntur. Sukses Pak Ketua DPP Ya, Provinsi. testimoninya menyusul ya Mas ya. Ya, makasih banyak Pak Guntur, Pak Jeli. Siap, siap. Silakan yang lain. Ini ada yang raise hand tapi saya belum tahu namanya ya. Mau bertanya Bapak, silakan langsung aja. Masih ada waktu sedikit. Oh, tidak ya. Oke. Baik. Selanjutnya mungkin satu pertanyaan lagi. Bang Jeli, nanti ininya kemana Bang Jeli? Arah dari perjalanan Bang Jeli dari sisi pertanian, visinya ke arah mana? Sepertinya saya akan tetap fokus di bidang ketahanan pangan. Nah, karena di sini insya Allah tidak hanya NTB yang akan kita coba sentuh. Karena banyak PR-PR juga yang mungkin akan kita lakukan. Terutama ini PR-nya sebanyak PR dari Ketua Umum ini Pak, ini Kang Guntur ini sangat banyak ini, makanya untuk mengembangkan banyak hal di Indonesia khususnya. Nah sekarang bagaimana harapan saya harus banyak tangan ya. Kita harus gotong royong bagaimana untuk kita membangun kemitraan dengan semua petani kita. Ya. Seperti itu Kang Aden ya. Oke. Terima kasih. Ya, cukup lengkap. Mudah-mudahan kita bersama-sama sinergi semua bisa tercapai. Oke, satu pertanyaan lagi dari De Usanti. Assalamualaikum, tanya bagaimana membuat pelet dari jagung, komposisinya untuk ikan di kolam tawar atau pupuk jagung, komposisinya juga untuk sayur-sayuran. Wah, ini sangat teknis. Bang Jeli, apa bisa menyampaikan? Ya, sebenarnya secara industri ya, industri saat ini memang sedang kita galakkan. Hanya saja industri yang lagi kita rancang, dan insya Allah besok saya juga rencana ketemu sama Pak Ketua Umum juga. Nah, bagaimana pakan limbah jagung ini? Karena limbah jagung ini memang kita akan gunakan untuk pakan ternak, ya, untuk sebagai pakan komplit istilahnya. Nah itu nanti ada proses mekanisasi juga yang saya. Nah, sebelumnya memang akan dari hasil 2.300 hektar ini akan kita kembangkan sebagai biopelet juga rencananya. Jadi biopelet ini sebagai batu bara gitu. Nah, kalau untuk terkait dengan pakan ya, kalau untuk pakan ikan sendiri sejujurnya kita belum lirik penuh, tapi dalam bentuk pakan komplit yang bisa menjadi konsentrat ya untuk domba, kambing dan sapi sejenisnya itu kita sedang siapkan saat ini formulasinya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Wah, ini diskusi pagi ini cukup seru dengan Bang Jeli Pratama, Ketua Pemuda Tani KTI Nusa Tenggara Barat. Beliau di Inspirasi Bisnis Intani. Webinar yang ke-14 memaparkan bagaimana kiprahnya untuk memulai perkebunan jagung dengan skala yang sangat masif, 7.300 hektar, yang melibatkan berbagai pihak yang disebut Pak Guntur tadi adalah ekosistem pertanian. Mungkin begitu diskusi kita pagi ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapat manfaat baik, sehingga pertanian kita menjadi lebih baik lagi dan akan terus berkembang sesuai cita-cita bangsa kita menjadi negara yang adil dan makmur. Dan mudah-mudahan webinar ini juga mengingatkan kita bahwa ketahanan pangan itu adalah faktor yang sangat penting, faktor utama berdirinya suatu negara, karena semua orang butuh pangan untuk masyarakatnya, untuk dikonsumsi. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya, kebersamaannya. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.